Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novina Mayanti dari kelas 3E, mata kuliah Psikologi Belajar NIM 204201757. Dosen pengampu Dr. Saida MPD. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Jawabannya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku dan tindakan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Yang kedua, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Jawabannya, adapun manfaat psikologi belajar sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan tujuan belajar. Yang kedua, mengatur kondisi-kondisi belajar yang efektif. Ketiga, mencegah terjadi dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi. Yang keempat, mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik. Yang kelima, mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya psikologi belajar 11 guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang keenam, memberikan berbagai informasi yang diperlakukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap siswa atau siswi dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Yang kedelapan, mengenal dan memahami setiap siswa atau siswi baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian, adapun metode-metode dalam psikologi pendidikan menurut Haji Karwernigiton dalam bukunya bahwa metode-metode pokok dalam psikologi pendidikan itu adalah yang pertama, metode eksperimental, yang kedua, metode kuesioner, yang ketiga, metode klinis, yang keempat, metode case, yang keempat, metode introspeksi. Kemudian nomor 3, perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan pelajaran yang bisa dipisahkan dalam diri manusia sering berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terjadi secara terus-menerus. Perkembangan adalah dampak dari kegiatan manusia, apakah dari pengalaman maupun kematangannya. Yang nomor 4, pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Berikut ini adalah beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Kemudian proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat perubahan karena lingkungannya. Nomor 5, pada pembelajaran tema cita-citaku kelas Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Dan usaha apa saja yang dapat dilakukan siswa sesuai efisien belajar? Jawabannya, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2019 pada
sampai dengan 10 April 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama dan kedua melakukan tindakan sekaligus mengisi lembar observasi pembelajaran psikologis yang setiap pertemuannya terdiri dari 2 kali 35 menit. Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menggunakan media pembelajaran di kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muara Jambi dengan jumlah siswa 21 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Sesuai melalui tahapan-tahapan tersebut, maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muara Jambi. Sebelum terjun langsung untuk menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran puzzle, peneliti tersebut dahulu mengikuti guru kelas mengajar tematik selama 1 minggu, dimulai tanggal 25 Februari 2019 sampai 2 Maret 2019. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara guru mengajar, media apa saja yang digunakan untuk lebih dekat dengan siswa sebelum langsung menerapkan pembelajaran menggunakan media puzzle. Pelaksanaan siklus 1 dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pembelajaran yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2019 sampai 13 Maret 2019 sekaligus mengisi lembar observasi siswa. Dalam pelaksanaan siklus 1, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan observasi, dan replikasi. Pada tahap perencanaan, penelitian dan guru berkolaborasi menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Sekian jawaban dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.